Assalamualaikum. Hai sahabat rumah belajar, bertemu dengan saya Raihan Hanifah Darwis, guru bimbingan dan konseling dari ITS Negeri 4 Bogor. Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang gaya belajar. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal gaya belajar kalian sendiri? Atau mungkin kalian sering melihat teman-teman kalian belajar. Contohnya, ada yang senang belajar dengan cara membaca buku, ada juga yang senang belajar sambil mendengarkan musik, atau ada juga yang senang belajar sambil menggerakkan anggota tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan gaya belajar. Jadi, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu, apa itu pengertian dari gaya belajar? Gaya belajar merupakan ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, memahami, mempelajari, dan mengingat sesuatu. Nah, ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, kemudian ada juga gaya belajar auditori, dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Apa itu pengertian dari 3 gaya belajar tersebut? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Gaya belajar visual, yaitu seseorang lebih menggunakan indera penglihatannya untuk memahami sebuah materi. Tipe gaya belajar visual antara lain mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada berpidato, sulit menerima instruksi secara verbal atau ungkapan kecuali ditulis, tidak mudah terdistraksi atau terganggu dengan keramaian, jadi bisa tetap fokus belajar meskipun keadaan sekitar sedang ramai. Dan yang terakhir, suka menggambar apapun di kertas ataupun di buku catatan. Jika kamu termasuk tipe visual, kamu bisa melakukan cara belajar sebagai berikut. Pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tapi memiliki ilustrasi. Saat belajar, bisa sambil lakukan doodling atau menggambar supaya kamu lebih fokus. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan, dan membuat mind mapping atau peta pikiran untuk memudahkan belajar. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu seseorang lebih menggunakan indera pendengarannya untuk memahami sebuah materi. Tipe gaya belajar auditori antara lain suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat, senang mendengarkan, mudah terdistraksi atau terganggu dengan keramaian, jadi sulit fokus ketika keadaan sekitar ramai, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir, biasanya merupakan pembicara yang fasih, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Jika kamu termasuk tipe auditori, kamu bisa belajar dengan cara berikut. 1. Ketika belajar, kamu bisa sambil mendengarkan musik yang kamu sukai. Bisa merekam saat guru sedang mengajarkan, lalu di kemudian hari kamu dengar kembali. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah dalam belajar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu seseorang lebih senang melibatkan gerakan untuk memahami sebuah materi. Karakter dari tipe kinestetik: menyenangi belajar dengan metode praktik, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari,
Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat gerak tubuh. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat, atau dengan gerak tubuh lainnya. Cara belajar untuk kamu yang masuk tipe kinestetik. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, contoh seperti museum. Mengikuti ekstrakurikuler seperti KRA ilmiah remaja dan yang lainnya. Nah, sahabat rumah belajar, itulah penjelasan dari 3 jenis gaya belajar. Bagaimana? Apakah sahabat sudah bisa mengenal gaya belajar sahabat semua? Jangan pernah berhenti untuk terus memahami dan mengenal diri sendiri. Salah satunya mengenal bagaimana gaya belajar yang cocok untuk sahabat semua. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sudah menonton. Jadi, mulai sekarang tentukan gaya belajar mudah. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum.